Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. UBTV siapkan siaran digital sejak 2017 dan kini UBTV telah bekerja sama dengan penyedia MUX di daerah Batu dan Malang. Danang, selaku koordinator teknik UBTV menjelaskan, siaran digital UBTV ini berada di bawah naungan MNC Group. Siaran digital ini dapat diakses melalui scan di channel 43. Dari 2021 sebetulnya kita sudah mulai mempersiapkan siaran digital ini, karena siaran digital memang sudah mulai dari 2017 ya, sudah dimulai, tapi baru tahun 2000 sampai 2001 itu banyak TV-TV sudah mulai mencoba atau trial tentang signal digital. Nah, di tahun 2021 kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo, kemudian ada beberapa pihak penyedia MUX yang ada di area Malang serta Batu untuk bekerja sama dalam siaran digital ini. Untuk siaran digital, saudara-saudara yang ada di Malang Raya bisa membeli setbox TV jika TV-nya masih belum digital, kemudian tinggal scan saja melalui channel 43 sehingga akan mendapatkan siaran UBTV yang berada di MUX-nya atau di dalam grupnya MNC Group. Praktisi mengajar merupakan program Kemendikbudristek sebagai upaya mendorong kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan praktisi di perguruan tinggi. Hal ini disambut baik oleh Dekan Via Andi Feftawijaya. Menurutnya dengan adanya kuliah tamu terkait strategi dan proses bisnis Satu Data Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kepala BPSRI sebagai praktisi mengajar yang hadir di Via hari ini dapat memberikan ilmu serta pengalaman di lapangan bagi para mahasiswa Via UB. Baik, alhamdulillah ini luar biasa guest lecture-nya, materinya juga sangat relevan karena ini juga salah satu program kita praktisi mengajar di kampus UB. Ini programnya Pak Nadiem dan alhamdulillah Kepala BPS berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Ini sangat baik sekali untuk mahasiswa kita. Ya, terus ini akan berlangsung ya dengan praktisi mengajar di kampus ini, jelas akan sangat bermanfaat karena pengalaman di lapangan diberikan sehingga memberikan kecerdasan untuk mereka. Ketersediaan bahan bakar menjadi hal yang penting untuk kesejahteraan nelayan. Dengan adanya kenaikan bahan bakar solar, dosen PSP FPIK Fuad berharap para nelayan dapat lebih cerdas untuk menggunakan bahan bakar. Salah satunya dengan mencari lokasi ikan dengan jumlah banyak. Lokasi ikan dapat mempengaruhi jumlah bahan bakar yang perlu digunakan. Kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan nelayan, memang bahan bakar itu hanya salah satu instrumen untuk suplai bahan bakar itu salah satu instrumen untuk menaikkan kesejahteraan nelayan. Nah, ketersediaan bahan bakar itu memang sangat penting sekali. Jadi nelayan tidak akan bisa menangkap ikan kalau tidak ada bahan bakar. Tetapi begitu hasil tangkapan nelayan itu menjadi hal yang penting juga karena produk itu harus yang akan mendatangkan uang bagi mereka. Jadi nelayan harus lebih cerdas hari ini begitu
untuk mencari lokasi di mana ikan itu atau fishing ground di mana ikan itu jumlahnya cukup banyak. Sehingga dengan bahan bakar yang dengan harga bahan bakar yang tinggi, harusnya begitu nelayan lebih pandai untuk mencari lokasi ikan itu berada di mana yang jumlahnya cukup banyak sehingga hasil tangkapannya juga akan meningkat. Tetapi kalau hasil tangkapannya tidak meningkat, begitu pasti nanti dia akan mengalami kerugian. Memang bekerja di laut itu ketidakpastiannya tinggi atau resikonya juga tinggi begitu. Kalau pas dapat ikan jumlahnya banyak, dia untung bisa 3 kali lipat begitu. Tapi kalau pas tidak mendapatkan ikan, ya sudah, dia rugi bahan bakar. Menanggapi arahan pemerintah melalui Mendes terkait alokasi dana desa untuk mengendalikan inflasi, Sosiolog UB Dr. Imron Rozuli menekankan bahwa hal ini merupakan misalokasi anggaran dana desa yang bisa menjadi masalah di kemudian hari. Menurutnya, untuk mengendalikan inflasi menjadi tugas negara dalam mengatur rantai distribusi. Itu cara-cara kooptasi lagi gitu. Pengakuan kehormatan desa tadi hilang dalam hal secara legal formal gitu ya. Kalau kemudian sampai mendorong pengalian itu, iya nanti kalau nggak ada masalah, kalau di belakang hari muncul masalah, siapa yang berani bertanggung jawab? Untuk kemudian, karena itu misalokasi akhirnya gitu loh, untuk pengendalian berkaitan dengan aspek secara pengaturan gitu ya. Yang kedua juga saya bilang tadi, karena basis produksi desa itu adalah basis produksi gitu loh. Sehingga gimana mau mengendalikan harga di desa? Nggak mungkin gitu loh. Karena yang bermain di situ adalah para tengkulak gitu ya. Mau ke pertanian juga para tengkulak, mau ke peternakan juga para tengkulak. Sehingga instrumen ini mestinya negara punya misalkan badan usaha logistik, Bulog gitu ya. Katakanlah kebutuhan primer mendasar itu kemudian negara yang kemudian mengatur harga dan lain-lain. Mereka yang menyederhanakan. Bayangkan kalau kemudian kenapa ketika harganya turun drastis, kok kemudian negara seolah diam gitu. Pemerintah seolah tidak mengambil posisi apapun misalkan. Nah ini yang justru menjadi sesuatu yang perlu ditata ulang, terutama di rantai distribusinya supaya kemudian fair gitu ya, adil gitu loh untuk kemudian dalam hal itu. Nah kecuali hal yang kemudian berkaitan dengan dana desa yang mau dialihkan penggunaannya untuk pengendalian inflasi, kalau menurut saya jelas itu nanti di belakang hari akan jadi masalah. Proses pembelajaran yang terlalu fokus terhadap kemampuan akademik mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran dalam membentuk karakter mahasiswa yang akan terjun di dunia kerja. Dengan menjalankan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, mahasiswa diharapkan dapat membekali diri untuk menjadi lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang akademik, namun juga memiliki bekal soft skill, karakter, dan attitude agar dapat beradaptasi di lingkungan kerja. Sekilas saya sangat optimis melihat kegairahan adik-adik ini 1.300-an itu, pertanyaan begitu banyak dan juga komitmen tidak hanya hard tapi soft skill dan sebagainya. Saya yakin pola-pola pembelajaran link and match di Vokasi Brawijaya ini juga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang kompeten. Kompeten itu hard, soft, karakter, serta attitude itu lengkap semuanya dengan project based learning dan teaching factory. Itu nanti sekarang kita akan masuk ke workshop bersama dosen-dosen. Saya akan berbagi dengan dosen-dosen bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis teaching factory dan project based learning. Kebetulan saya baru mendirikan perguruan tinggi sendiri di Jawa Tengah. Nah, saya sudah punya kurikulum yang spesial, kita mau berbagi, kita mau duduk bersama gimana nanti hard, soft skills dan sebagainya kebentuk dengan pola TEVA dan PBL.
Data tunggal merupakan suatu landasan pemerintah untuk mencapai tujuan yang menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya data tunggal ini, pemerintah dapat menjalankan berbagai program kegiatan dengan tepat sasaran dan mencapai tujuan yang lebih besar menuju Indonesia Emas. Ya, data tunggal itu sangat dibutuhkan bagi pemerintah, ya, dalam merumuskan berbagai kebijakan supaya apa yang diharapkan dengan data tunggal yang tersedia itu, maka program-program akan lebih tepat sasaran dan juga tujuannya bisa lebih cepat tercapai. Gitu. Nah, jadi data tunggal ini merupakan satu landasan bagi pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi di Indonesia tahun 2045 untuk menuju Indonesia Emas begitu. Kota Malang menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki aneka ragam seni dan budaya untuk dilestarikan. Latar belakang inilah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang mewadahi generasi muda yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Oke, Duta Budaya dan Museum Kota Malang adalah satu wadah yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, yang dimana wadah ini adalah menaungi rekan-rekan kaula muda yang memiliki jiwa aktif, kreatif, dan inovatif dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Malang itu sangat banyak ya, sangat kaya akan kebudayaan, terutama tari khas Malangan, kemudian ada wayang topeng khas Malangan, kemudian ada wayang gagrak Malangan, mocopat Malangan, kemudian dan banyak kebudayaan-kebudayaan yang berbentuk ritus, kemudian berbentuk narasi, berbentuk tulisan, berbentuk kerajinan, banyak sekali yang ada di Kota Malang. Bagi saya sangat minim sekali. Kenapa kok sangat minim sekali? Sering sekali saya melakukan eksperimen gitu ya, mencoba iseng untuk tanya tentang sedikit saja kebudayaan yang ada di Kota Malang, salah satu kepada rekan-rekan kami yang sama-sama kaula muda, dan mereka juga rata-rata tidak memahami hal tersebut, sehingga saya dapat simpulkan adalah rekan-rekan muda sekarang ini cukup sedikit memahami, bahkan mungkin tidak memahami sama sekali tentang kebudayaan, apalagi ke Kota Malang. Penyu menjadi salah satu satwa air dengan jenis yang sedikit. Tercatat hanya ada 7 jenis penyu air laut di dunia dan 6 jenis diantaranya dapat ditemukan di perairan Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perairan Indonesia menjadi salah satu tempat di dunia yang cocok dijadikan sebagai habitat penyu. Jadi penyu di Indonesia ini sebenarnya ada berapa titik yang terkenal. Untuk di Jawa ini terbesar itu ada 3 titik yang saya ketahui, yaitu satu itu Alas Purwo, Banyuwangi, kemudian Sukamade. Yang ketiga itu di Jawa Barat, itu di Sukabumi. Saya nyebutnya Gili Ganting, tapi saya yang namanya tadi ingat tapi lupa saya nih. Nah, di Jawa, tapi di pulau-pulau banyak, di Karimun ada, kemudian di beberapa pulau. Tapi yang ada pengelolanya dengan baik itu untuk yang dikelola oleh pemerintah itu di Alas Purwo, kemudian di Sukamade, kemudian di di Sukabumi untuk di Jawa. Di luar Jawa banyak sekali, jadi banyak tempat, semua taman nasional hampir, tapi yang paling terkenal itu di Berau. Ya, untuk penyu itu Berau, terkenal di luar. Nah, di Jawa Timur ada yang dikelola oleh masyarakat. Kita mulai dari bangsering, walaupun hanya setahun sekali ada, tetap menetaskan telur bangsering Banyuwangi. Kemudian ke selatan ada Pantai Bom, kemudian banyak sekali Banyuwangi. Yang paling terkenal namanya Pantai Cemara.
ya di Banyuwangi. Ini kelompok-kelompok saya juga. Kemudian bergeser ke Jember itu ada Pantai Kepanjen. Itu Jember. Kemudian bergeser ke Malang itu ada Bajul Mati. Ya. Kemudian bergeser ke Blitar, yaitu ada Serang, ada Tambak Rejo. Kemudian tapi yang Jolo Sutro, Serang, tapi yang terkenal Serang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang tugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.